Shalom teman-teman. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Halo halo hello hello ola ola. Friends, before we start our Sunday school, let's pray together. Dear God, now we want to start our Sunday school. Please bless us from the beginning until the end. Thank you, God. In Jesus' name we pray, amen. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Teman dan KASIH. Mau jadi teman yang
lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang penemuan makanan yang ditemukan secara tidak sengaja. Nah, yang pertama ini ada popsicle. Nah, popsicle ini kayak es krim, tapi dia ini es lilin gitu loh. Nah, popsicle ini dibuat tahun 1905 oleh Frank Apperson. Nah, jadi dia ini lagi bersantai di teras rumahnya dia di San Francisco. Saat itu dia ini lagi ngaduk cangkir yang berisi soda bubuk, air sama stick. Terus dia aduk. Terus dia ya saking kurang kerjaannya gitulah ya. Kemudian ia meninggalkan soda bubuk yang udah diaduk-aduk sama air itu, dia tinggalin semalaman, dan keesokan paginya saat dia cek ternyata soda itu dengan airnya itu sudah beku. Pada pagi harinya ia melihat es manis di atas tongkat, dan dia ini nyebutin temuannya ini popsicle. Nah, si Frank ini buat temen-temennya biar dirasain tuh si popsicle ini. Nah, teman-temannya terus habis itu kayak kurang setuju gitu loh namanya popsicle. Nah, terus jadi dikasih nama popsicle sama mereka. Nah, lama-kelamaan dia ini mematenkan temuannya di tahun 1923 dengan nama popsicle. Yang kedua ada keripik kentang. Oke, di sini banyak banget yang tahu pastinya keripik kentang. Contoh mereknya ini. Ya guys, aku tahu ini. Kalian pasti pernah makan salah satunya ya. Cemilan favorit sejuta umat ini ditemukan oleh George Crumb. Ia adalah koki di Carey Moon Lake House di Saratoga Springs, New York. Nah, jadi si George Crumb ini, dia ini punya seorang pelanggan yang picky. Yang picky itu maksudnya yang pemilih. Nah, jadi suatu hari ini si pelanggan ini protes karena kentangnya itu terlalu tebal. Nah, dikembalinya inilah kentangnya. George ini karena dia kesel, dia potong itu kentang sampai setipisnya, kayak tipis banget sampai sumber kertas, dan dia taruh garam di kentang itu kayak sebanyak-banyaknya. Pelanggannya justru suka. Dan sejak saat itu keripik kentang menjadi salah satu menu yang terkenal di restoran tersebut dan dikenal dengan nama keripik Saratoga sebagai special dish di restoran tersebut. Oke, yang ketiga itu adalah sereal jagung. Ya, contohnya ini dan masih banyak lagi. Nah, sereal jagung ini menu sarapan yang populer di luar negeri, spesifiknya itu di Amerika. Nah, penemunya ini namanya John dan Will Kellogg. Ada 2 orang ya. Nah, mereka ini tuh 2 bersaudara yang seorang pengusaha. Ternyata sereal jagung dibuat secara tidak sengaja. Nah, jadi 2 kakak beradik ini di tahun 1898 mereka itu lagi meninggalkan sepanci gandum rebus di atas kompor selama beberapa hari. Nah, pas ditemuin ternyata gandumnya ini itu udah berjamur terus tapi jadi kering dan mengental. Kemudian mereka melakukan beberapa eksperimen untuk menghilangkan jamur itu dan jadilah seperti sekarang sereal jagung. Lanjut, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabar? Semua pada sehat-sehat ya, puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah hari ini. Nah, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kakak perkenalan diri ya, biar adik-adik semua dapat mengenal kakak. Karena kakak baru menyampaikan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nama kakak Kak Immanuel Deke, biasa dipanggil Kak Iman atau Kak Noel. Nah, adik-adik, itu perkenalan singkatnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami beribadah lagi ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu GMI Makedonia ya Tuhan Yesus lewat online. Terima kasih ya Tuhan buat pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan Yesus, sukacita kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati semua itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap kami ya Tuhan. Hamba juga yang menyampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kiranya Tuhan boleh berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kedua tokoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Nah, kedua tokoh ini adalah pribadi yang kembar. Nah, siapa mereka adik-adik? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai yang ke-34. Kakak Iman tidak akan membacakan semuanya untuk adik-adik, namun adik-adik boleh memperhatikan Alkitab masing-masing di rumah ya. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari Esau dan Yakub hari ini. Siapa sih Esau dan Yakub ini? Adik-adik, mari kita perhatikan Alkitab kita. Adik-adik, Esau dan Yakub ini adalah anak permintaan khusus oleh Ishak dan Ribka, karena Ishak dan Ribka ini tidak mempunyai anak. Sedangkan Ishak ini adik-adik sudah berumur 60 tahun. Ribka juga sudah berumur 40 lebih tahun. Namun mereka belum punya anak adik-adik sama sekali. Oleh karena itu mereka berdoa sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, menyembah sama Tuhan. Sehingga mereka ini adik-adik meminta anak kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah mengabulkan setiap doa-doa mereka. Sehingga lahirlah kedua anak ini, yaitu Esau dan Yakub yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Ishak dan Ribka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun walaupun mereka kembar adik-adik, tetapi Esau dan Yakub ini tidak akur. Karena Esau dan Yakub ini adik-adik, mereka ini punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, tingkah laku yang berbeda adik-adik. Mereka di rumah pun tidak akur dari sejak kecil sampai mereka dewasa. Mereka ini tidak akur adik-adik. Tidak harmonis di dalam hubungan mereka sebagai saudara adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketidakcocokan di antara mereka ini dari watak mereka, sifat mereka, atau pribadi mereka, kita melihat bahwa di dalam setiap kehidupan juga kita sekarang ini banyak anak-anak Tuhan adik-adik atau saudara, sesama saudara yang tidak akur, tidak saling
mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema kita hari ini adalah saling mengasihi. Maka kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, Esau dan Yakub, supaya kita itu tetap saling mengasihi di antara kita sesama saudara adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di sini keduanya mempunyai hobi yang masing-masing mempunyai hobi ya. Mereka ini mempunyai hobi masing-masing adik-adik. Nah, Esau sukanya berburu, kemudian Yakub sukanya itu memasak. Makanya Yakub ini lebih suka tinggal di rumah, lebih suka bantu ibunya untuk masak, urus rumah. Sedangkan Esau dia ini lebih suka berburu ke hutan, hasil buruannya itu dia bawa ke rumah adik-adik. Namun disayangkan bahwa perbedaan itu membuat Esau dan Yakub ini adik-adik tidak rukun, tidak saling mengasihi di antara keduanya, karena mereka mempunyai perbedaan di antara mereka. Nah, keharmonisan mereka ini menimbulkan ketidakcocokan di antara mereka. Contohnya, ketika Esau pulang dari berburu, karena Esau sudah sangat lapar, tidak dapat apa-apa dari hutan, tidak dapat buruan, maka dia melihat Yakub yang sedang memasak sup kacang merah yang kita belajar hari ini di dalam Alkitab. Ketika Esau meminta sup kacang merah itu adik-adik, apa tanggapan Yakub? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggapan Yakub di sini adik-adik adalah kalau dia mau berikan kacang merah itu atau sup kacang merah itu, hak kesulungan yang diperoleh oleh Esau harus menjadi milik Yakub. Nah, kita melihat di sini adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa mereka ini sudah tidak ada keharmonisan, sudah tidak ada kerukunan, sudah tidak ada saling mengasihi di antara mereka. Bahkan mereka saling bermusuhan di antara mereka adik-adik. Karena Esau ini adik-adik sudah lapar, sudah kehausan dan lain sebagainya, maka hak kesulungan itu diberikanlah kepada Yakub tanpa berpikir panjang apa dampaknya ke depan untuk dia. Maka berbahagialah Yakub, senanglah Yakub, sukacitalah Yakub bahwa hak kesulungan itu diperoleh oleh Yakub. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa kalau Yakub mengasihi kakaknya, kalau Yakub sayang kakaknya, kalau Yakub peduli kakaknya, sup kacang merah yang tidak berarti itu pasti dia berikan kepada kakaknya yang sudah lapar, yang sudah kehausan. Namun adik-adik, karena ada ketidakkerukunan, ketidakharmonisan, karena ada kebencian, kedengkian dalam diri Yakub, dia memberikan sup kacang merah itu dengan hal yang kurang baik kepada Esau adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kedua pribadi ini adik-adik, bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus diajarkan supaya kita ini saling peduli, saling mengerti, saling memahami, dan terutama kita saling mengasihi sesiapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tetap saling mengasihi.
walaupun ada yang memusuhi kita, walaupun ada yang benci sama kita, walaupun ada yang marah sama kita, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka yang membenci kita, yang marah kita, yang musuh kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Apalagi dengan saudara kandung, adik-adik. Oh, itu Tuhan Yesus larang itu adik-adik. Supaya kita ini sesama saudara, apalagi yang saudara ya, adik-adik ya. Kita ini diajarkan supaya saling mengasihi. Saling peduli di antara saudara kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat cerita firman Tuhan hari ini, Kak Iman ajak adik-adik semua supaya adapun di antara adik-adik ya sekarang ini yang masih benci kakaknya atau masih benci adiknya karena hal sepele, mari kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, diajarkan bahwa supaya kita ini saling mengasihi. Itu yang utama di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Kak Iman tegaskan buat adik-adik semua supaya kita tetap saling mengasihi. Adapun di antara kita punya perilaku seperti Esau, tidak mengasihi atau tidak peduli, lewat cerita firman Tuhan yang Kak Iman ajarkan hari ini, yang Kak Iman sampaikan hari ini, mari kita sama-sama. Kak Iman juga banyak belajar, harus belajar juga supaya tetap mengasihi siapapun yang ada di sekitar, baik itu saudara sekalipun, mari kita saling mengasihi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kita dan mengingatkan kita, setiap kita anak-anak Tuhan Yesus, supaya tetap mengasihi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal ke-15 ayat 9 sampai yang ke-12. Kak Iman bacakan semua untuk adik-adik ya. Dan adik-adik boleh perhatikan Alkitabnya. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mengasihi kita secara sepenuhnya, maka kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, mari kita bagikan kepada setiap orang. Itu menjadi perintah bagi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat tegas bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi. Titik, tidak ada alasan. Kita harus saling mengasihi sebagai anak Tuhan Yesus. Alangkah malangnya bagi setiap anak yang tidak saling mengasihi, bahkan yang membenci saudaranya, itu adalah anak yang tidak ada maksudnya kurang baik seperti itu. Jadi cerita firman Tuhan hari ini sangat tegas supaya kita tetap untuk saling mengasihi kepada siapapun, kepada mama, kepada papa, kepada saudara kandung, kepada saudara sepupu, mau saudara apapun,
kita harus mengasihi mereka. Terutama kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Oleh karena itu adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini mari kita belajar untuk tetap saling mengasihi. Demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang Kak Iman sampaikan untuk adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang kami belajar dari pribadi Esau dan Yakub ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan bahwa biar kami memiliki kerukunan, biar kami memiliki keharmonisan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan Yesus, dan kami tetap mengasihi kepada siapapun yang ada di sekitar kami, bahkan keluarga kami, saudara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu GMI yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.